Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rianti Kadihayu. Kali ini saya akan membagikan ilmu tentang apa sih seni lukis itu dan manfaat seni lukis. Nah, oke, yang pertama ini adalah penting yang akan saya bahas nanti. Pertama ada pengertian seni lukis, itu ada menurut ahli, tokoh, tujuan dan manfaatnya. Lalu yang kedua adalah alat dan bahan, apa saja alat dan bahan yang akan kita pakai nanti. Lalu yang ketiga ada langkah melukis. Nanti kita akan menentukan tema dan konsep dari seni lukisan. Lalu yang keempat adalah teknik melukis. Yang pertama itu ada penjelasan seni lukis. Secara umum, seni lukis merupakan pengembangan dari kegiatan menggambar yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau media datar lainnya dari satu dimensi. Lalu ada menurut kata ahli, selanjutnya ada Bapak Sudarso ST. Seni lukis adalah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman baiknya. Pengalaman batin tersebut disajikan dalam menggambar secara indah sehingga merangsang timbul pengalaman batin pula pada manusia lainnya yang menghayatinya. Ini di sini ada para tokoh-tokoh yang terkenal dalam seni lukis. Yang pertama itu adalah Raden Saleh. Raden Saleh Syarif Bosman lahir di Teboyo, dekat Semarang yang saat itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Tahun lahirnya simpang siur antara 1811 dan 1814. Itu dari Sayyid Husain bin Alwi bin Awal dan Mas Ajeng Syarif Husain yang merupakan keturunan Jawa Arab. Meski Raden Saleh bekerja di Lembaga Pusat Penelitian Pengetahuan dan Kesenian di Bogor, bahkan menggambarnya yang ia gemari sehingga tercium juga oleh A.A. dan Payen, pelukis keturunan Belgia yang sedang menjalankan tugasnya dari pemerintah Hindia Belanda. Dari Payen lah Raden Saleh mengenal dan mendalami teknik melukis gaya barat. Lalu ada Bapak Asandi Kusuma. Asandi Kusuma lahir di Cirebon tahun 1907. Ia dikenal sebagai maestro lukis Indonesia dengan aliran ekspresionisme dan abstrak. Gaya lukisnya juga terkenal dan trik dengan menumpahkan cat langsung dari chipnya, lalu ia sapu dengan jari-jari sapinya sehingga menghasilkan lukisan yang menawan. Apalagi yang tak menyukai membaca teori-teori lebih cocok berkegiatan dengan kelompok. Lima Bandung bersama Barli, Sasmi Tawanita, Han Hendri Gunawan, Sudarso, dan Wahsi bersama kelompok. Dia ada kan belajar bersama dan kerjasama antar sesama pelukis. Yang terakhir ada Bapak Basuki Abdullah. Bapak Basuki Abdullah adalah putra dari Abdullah Suryo Subroto, salah seorang pelukis Moai tinggi yang sedang berkembang dia itu. Lahir di Surakarta yang saat itu di bawah kekuasaan Hindia Belanda pada 27 Januari 1915. Basuki menggemari dunia seni sejak usia 4 tahun, pengaruh dari ayahnya. Berkat bantuan postur SD pada tahun 1933, Basuki memperoleh beasiswa untuk belajar di Academy for the Land Consent, Akademi Seni di Den Haag selama 2 tahun, 2 bulan. Ia selesaikan akademinya dan memperoleh penghargaan Royal International Art atau RIA. Lalu, kita akan membahas tujuan dan manfaatnya. Yang pertama tuh ada tujuan. Tujuan itu ada tujuan ekspresif, tujuan sosial, tujuan komersil, dan tujuan religius. Untuk tujuan ekspresif sendiri, artinya suatu seni lukis untuk mengekspresikan apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh diri sendiri. Yang itu menjadi cara untuk dikomunikasikan secara verbal seperti diri dari seorang seniman. Lalu ada tujuan kritik sosialnya. Tujuan kritik sosial ini adalah seni lukis untuk mengkritik suatu permasalahan dalam masyarakat. Dan dengan tujuan kritik sosial biasanya berangkat dari seorang seniman terhadap cara pemerintahan atau pejabat setempat dalam menangani suatu permasalahan. Lalu ada tujuan komersilnya. Tujuan komersil adalah bisa dibuat untuk kemudian dijual dan menghasilkan pendapatan. Misalnya dengan tujuan komersil biasanya disesuaikan dengan selera dan kepentingannya. Lalu ada tujuan religius. Tujuan religius ini lukis itu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Misalnya
Dengan tujuan religius merupakan penggambaran suatu kepercayaan, pengabdian, dan juga persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Tujuan religius dapat mengembangkan ritual ibadah suatu agama. Istilah penting suatu kepercayaan, Tuhan, dewa, nabi, atau nenek moyang dalam suatu kepercayaan. Jadi ada manfaat. Yang pertama itu ada manfaat dari bisa berpikir kreatif. Kenapa bisa berpikir kreatif? Belajar seni budaya akan melatih kita untuk berpikir secara kreatif. Di saat kita diminta untuk membuat sebuah karya, belajar seni tari, membuat dan mempelajari seni musik, di situ kreativitas kita diasah. Dan itu juga akan lebih bisa berpikir out of the box. Lalu yang kedua, lebih percaya diri. Saat kita mengikuti mata pelajaran seni budaya, pastinya setiap ada tugas pasti. Kita diminta untuk menampilkan karya kita. Mau itu seni tari, teater mengenal cerita lokal, sampai yang menyanyikan lagu daerah. Lalu ada belajar toleransi. Kenapa? Dengan mengetahui beragam perbedaan dalam seni lokal, kita jadi mengetahui bahwa terdapat banyak budaya di Indonesia. Memahami kita akan beragamnya budaya di Indonesia membuat kita mengerti bahwa perbedaan tersebutlah yang dapat menghasilkan seni-seni yang indah di Indonesia. Lalu meningkatkan fokus. Saat kita mengerjakan suatu karya seni apapun, kita akan terpacu untuk fokus pada apa yang kita kerjakan. Selain itu, kita juga belajar untuk mengerti bagaimana berpartisipasi dalam suatu kelompok untuk menghasilkan karya yang indah. Dan terakhir, yaitu problem solving. Terakhir, sebuah karya seni itu disebabkan dari serangkaian pemecahan masalah loh. Contohnya, ya kita sering mengalami saat sedang menjalani pelajaran seni budaya itu bagaimana kita dapat mengekspresikan sebuah tarian daerah, pembagian tokoh dalam kelompok dalam sebuah pemantasan drama yang mencerahkan kisah lokalnya. Lalu di sini ada teknik melukis. Di sini ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik yang digunakan baik menggambar maupun melukis dengan satuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Lalu yang kedua ada pointillis. Teknik ini adalah cara melukis yang menerapkan teknik titik-titik berbeda dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Lalu yang ketiga ada plakat. Teknik ini tuh ada cara melukis dengan bahan akrilik, cat air, cat minyak dengan sapuan warna yang tebal, kental sehingga hasilnya tampak gelap dan menutup. Yang terakhir, yang keempat, tulisan ekspresif. Teknik tulisan ekspresif, teknik dalam melukis yang berkesan bebas karena proses pembuatan bisa menggunakan dari tangan, kuas, ataupun objek lain yang dianggap menarik. Lalu ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, itu ada kuas, ada jenis cat, lalu ada media lukis. Yang pertama adalah kuas. Salah satu pilihan untuk memperoleh kuas adalah dengan memberi perlengkapan bagi pemula dalam paket yang tersedia, yang akan menjadi cara paling nyaman untuk melakukan. Jadi memilih kuas yang cocok untuk pemula adalah memilih kuas yang berada di sekitaran tengah, yang berarti kuas yang berukuran 6 hingga 8. Lalu ada cat. Untuk jenis cat pemula dengan yang profesional itu berbeda. Ada baiknya untuk mempertimbangkan jenis cat akrilik yang tersedia untuk mengetahui mana yang terbaik untuk kalian. Perbedaan utama dalam cat akrilik adalah apakah cat tersebut termasuk dalam kategori untuk pemula atau untuk profesional. Sebagai pedoman umum, untuk cat pemula lebih terjangkau, kualitasnya lebih rendah tentu saja. Sedangkan cat untuk profesional, seperti namanya, lebih cocok untuk profesional dengan anggaran lebih besar, menginginkan kualitas terbaik. Lalu yang terakhir ada media melukis. Kita bisa menggunakan kertas seperti biasa, merupakan pilihan yang bagus. Semua jenis kata yang sudah cukup, tetapi mungkin kalian akan mendapatkan yang lebih baik dengan kertas akrilik atau kertas air. Kertas akrilik yang kuat akan menjadi media yang kokoh dan akan menjadi media untuk bentuk berbeda. Sementara kertas cat air yang memberi Anda berbagai macam pilihan untuk teks dan tekstur yang berbeda juga. Lalu ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah pengamatan objek. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tulisan adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang nantinya akan kamu lukis.
supaya terdapat pengenalan jari optik tersebut. Cara yang dapat digunakan dalam melakukan pengamatan ini adalah melakukannya dengan jeli dan teliti, supaya bentuk lukisan yang nantinya dibuat bisa dilukis dengan sempurna. Lalu yang ada pembuatan data bentuk lukisan. Langkah-langkah membuat lukisan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan membuat sketsa menggunakan beberapa barisan yang ditulis. Hal itu dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan yang dilakukan pada saat membuat suatu bentuk sehingga nantinya akan mudah untuk dihapus. Lalu ada pencahayaan atau gelap terangnya. Pencahayaan adalah teknik pasir yang dapat digunakan untuk menampilkan dari sisi mana cahaya yang masuk, apakah dari sisi kiri, kanan, atau keduanya. Ini memberikan beberapa barisan arsian yang gelap, terang, maupun setengah gelap dapat menunjukkan suatu bayangan dari objek yang sedang kamu lukis, ya, atau seperti gambar aslinya. Lalu yang terakhir ada pewarnaan. Maka langkah yang membuat tulisan yang terakhir adalah dengan memberikan pewarnaan yang menyesuaikan media apa yang sedang kamu pakai, sehingga memberikan pewarnaan yang indah. Apakah menggunakan air, pastel warna, atau pastel. Kemudian berilah sentuhan dari bahan-bahan tersebut untuk membuat lukisan sesuai dengan kondisi dari objek yang kamu lukis. Cara yang digunakan dalam melukis objek tersebut harus menyesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Apabila menggunakan bahan air, pakailah teknik plakat atau akuarel. Sedangkan apabila menggunakan pensil warna, maka pakailah teknik gusel atau arsir. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.